Selamat pagi saudara, senang sekali dapat menjumpai kembali saudara di dalam renungan Spiritual Life pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya rahmat Tuhan telah tercurah dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 35 sampai 37. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Markus 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul hubungan antara Yesus dan Daud. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, Yesus mengajukan sebuah dilema logika yang berkaitan dengan hubungan antara Daud dan Yesus. Ahli Taurat mengajarkan umat Israel bahwa Mesias akan dilahirkan dari keturunan Daud. Pernyataan ini memang benar, sebab kita mengetahui bahwa kemudian Mesias dilahirkan dari keturunan Daud. Dan kita bisa melihat itu di dalam nubuatan para nabi dalam perjanjian lama yang kemudian dituliskan oleh Matius di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Tetapi Yesus mengetahui bahwa ahli Taurat mengajarkan hal tersebut sebab saat itu Mesias seringkali dikaitkan dengan Daud atau disebut sebagai tunas Daud. Kita bisa baca itu di dalam Yeremia 23 ayat 5. Sehingga pada ayat 36 Yesus mengutip pernyataan Daud saat dikuasai oleh Roh Kudus yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, dan mengajukan pertanyaan kembali. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dan setelah Yesus mengajukan pertanyaan tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu lagi kepadanya. Mengapa? Sebab jauh dalam hati mereka menyadari bahwa ajaran mereka hanya didasarkan pada cerita tradisi turun-temurun nenek moyang mereka dan bukan kebenaran firman yang sesungguhnya. Teguran Yesus terhadap cara ahli Taurat mengajar tersebut mengajarkan bahwa kebenaran tentang Allah seharusnya kita peroleh dari Alkitab. Hal ini berarti bahwa jika kita memiliki kesempatan mengajar firman Tuhan, maka kebenaran firman harus menjadi inti dari pengajaran dan bukan hikmat kita sendiri. Dan jika kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman, maka berpeganglah pada kebenaran firman yang kita telah pelajari dan renungkan. Sebab kita tahu bahwa pada masa-masa akhir akan banyak muncul penyesat-penyesat yang akan memalingkan kita daripada kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan sehingga kebenaran Allah tertanam dalam seluruh hati dan pikiran serta akan terrealisasi dalam perkataan dan perbuatan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah dalam waktu-waktu teduh saudara telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman dan bukan sekedar membaca firman Tuhan untuk memperoleh informasi? Sebab dengan merenungkan firman Tuhan, maka kebenaran Allah akan mempengaruhi pola pikir, tersimpan dalam hati kita, dan kemudian terrealisasi dalam seluruh perilaku kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pagi hari ini Kau kembali mengingatkan kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran Allah yang bisa kami peroleh daripada yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan. Mari berikan kepada kami hati yang mencintai firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kerinduan untuk kami bisa terus membaca firman-Mu, bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi atau bukan hanya sekedar agar kami bisa memiliki pengetahuan tentang Engkau, tentang firman-Mu saja Tuhan. Tetapi terlebih dari itu Tuhan, kami membaca firman-Mu dengan penuh kerinduan, sehingga kami menemukan janji-janji indah di dalamnya, sehingga kami dikuatkan, sehingga iman kami semakin diteguhkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, mari sempurnakan kami Tuhan di dalam cara kami merenungkan firman Tuhan, dalam cara kami menghormati firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan Tuhan hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih karena Kau sudah memberikan kami kesempatan sehari lagi untuk kami bisa hidup, dan yang kami percaya Engkau akan menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.